Bab 244, Hari Kelahiran Kembali. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Aku terhuyung mundur, nyaris tidak bisa tetap berdiri. Napasku bertambah cepat sampai kepalaku berputar. Segalanya menjadi kabur dari fokus kecuali untuk orang tua saya, satu-satunya pemandangan yang tidak bisa saya tonton. Tapi mataku tetap terpaku pada mayat-mayat mereka yang tergantung di udara dengan lonjakan hitam yang menjorok ke belakang. Lengan dan kaki mereka menggantung lemas tinggi di langit ketika darah membuntuti duri-duri yang membubung setinggi lebih dari 3 lantai, membuat mereka mati merah. Namun, bagian terburuknya adalah kenyataan bahwa saya dapat melihat ekspresi mereka. Mata mereka lebar dan menonjol, sementara mulut mereka terbuka. Bukan hanya orang tua saya, itu juga Raja dan Ratu Sapin. Mereka semua diposisikan untuk semua orang yang datang untuk melihat dengan jelas rasa sakit yang mereka alami sebelum kematian mereka. Darah mengalir ke kepalaku, menggedor telingaku, dan aku merasakan kekuatan bocor dari inti mana. Kekuatan primal yang saya kenal dengan sangat baik sebagai binatang penjaga kayu Elder akan mengancam untuk membebaskan dan mendatangkan malapetaka pada Alakrians di sini. Kendalikan dirimu, Tesia, aku memohon pada diriku sendiri. Butuh setiap ons kekuatan yang tersisa di tubuh saya untuk menahan kekuatan menggoda binatang buas itu. Terlepas dari bagaimana semuanya berubah, orang tua saya membawa saya pergi percaya bahwa mereka menjaga saya aman, dan untuk fakta itu saja, saya perlu memastikan bahwa saya tidak membuang upaya mereka. Dan hidup sia-sia. Isak tangis mencapai tenggorokanku dan aku tidak tahan lagi. Jatuh berlutut, aku menangis pelan di tengah kerumunan, berduka karena berbagai alasan. Bagi sebagian besar orang di sini, mereka menangis karena kematian mereka berarti Dicaten telah kalah. Mereka menangis karena kematian mereka berarti masa depan yang suram penuh dengan kesulitan dan ketidakpastian. Bagi saya menangis untuk orang tua saya menangis untuk semua hal yang tidak dapat saya lakukan dengan mereka, untuk semua hal yang saya katakan kepada mereka, dan semua hal yang saya tidak bisa katakan kepada mereka. Warga Dicaten, sebuah suara lembut dan manis terdengar. Meskipun begitu kerasnya, kerumunan itu diam. Di atas pilar batu yang baru saja disulap berdiri seorang wanita mengenakan seragam militer abu-abu dan merah Alakria. Rambut merahnya mengepul seperti nyala api menari ketika dia menatap kami dengan tangan tergenggam di depannya. Aku mendapati diriku menunggu kata-kata Alakrian perempuan berikutnya, penasaran dengan apa yang dia katakan. Alakrian berbicara lagi dengan suaranya yang memikat. Rajamu telah berlalu, pasukanmu melarikan diri, dan prajurit terkuatmu bersembunyi. Kastil adalah milik kita, kota Sirus dan kota Elenoir adalah milik kita, dan sekarang, kota Etistin adalah milik kita. Tapi jangan khawatir, karena kami tidak datang ke sini sebagai penjara. Petik 2. Masih ada keheningan saat semua orang menunggu kata-kata selanjutnya. Akhirnya dia berbicara, membuat isyarat yang halus tetapi menyambut dengan kedua tangan sedikit terangkat. Kami datang ke sini sebagai agen dari sesuatu yang lebih besar, seseorang yang lebih besar. Asura yang perkasa, para dewa yang telah Anda sembah selama ini, percaya, bahwa mereka mengawasi Anda. Hari-hari itu tidak lagi. Para Alakrian telah memenangkan perang ini, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kami menang karena kedaulatan kami bukanlah manusia rendahan atau peri seperti yang Anda lihat di sini. Suaranya tenang, tetapi entah bagaimana kata-katanya bisa terdengar lebih jelas daripada sebelumnya. Kami menang karena kedaulatan kami adalah Asura. Kemenangan kita sendiri adalah kehendak dewa sendiri. Petik 2. Murmur bisa terdengar di seluruh kerumunan besar, tetapi Alakrians tidak menghentikannya. Mereka membiarkan obrolan dan keraguan-raguan di antara kerumunan tumbuh sampai akhirnya wanita di alas itu menghela nafas. Dia hanya menghela nafas, tapi aku bisa mendengarnya seolah berada di sebelahku di ruangan yang sunyi. Dia menggunakan sihir tanah untuk mengangkat pilar batu itu, dan dia telah memanipulasi suara untuk menyebarkan suaranya. Seberapa kuat dia, mau tidak mau saya meragukan apa yang telah saya pelajari. Di hadapan seseorang yang tidak hanya mampu memanipulasi banyak elemen, tetapi juga menyimpang seperti saya mulai bertanya-tanya berapa banyak penyihir sekuat orang ini, atau bahkan lebih, yang ada di antara orang-orang Alakrian. Ketidakpercayaanmu masuk akal, dan apa yang aku katakan atau lakukan di sini hanya akan mengipasi api keraguan yang tumbuh di dalam dirimu. Ini adalah sifat, dan inilah mengapa kami harus melakukan apa yang kami lakukan. Karena keras kepala, karena kesombongan, karena keserakahan, dan karena keraguan, perdamaian hanya dapat dicapai melalui perang, katanya dengan sungguh-sungguh. Kamu mungkin merasa seperti tahanan dari negara yang kalah sekarang, tapi aku jamin bahwa seiring berjalannya waktu kamu semua akan merasa seperti bagian dari sesuatu yang lebih besar, warga negara dari kerajaan yang saleh. Namaku Lyra Dreyde. Hari ini, saya telah berdiri di atas Anda sebagai pemenang perang ini, tetapi saya berdoa agar lain kali kita bertemu, itu akan sama, dan sebagai teman. Petik 2. Kata-kata Alakrian bertahan seperti permen manis setelah obat. Dia tidak berhenti di situ saja, dia kemudian mengangkat pilar batu bahkan lebih tinggi dan dengan lembut menarik tubuh orang tuaku dan Raja dan Ratu Sapin dari paku hitam. Setelah meletakkannya satu persatu di tanah, dia menciptakan lubang di sekitar tubuh mereka sebelum menyulap nyala api di tangannya. Kedaulatan kita telah menetapkan hari ini,
matahari terbenam musim semi ke-20, sebagai hari kelahiran kembali. Dalam satu gerakan, dia menyalakan api unggun. Aku menekankan tanganku ke mulut, secara fisik menahan diri dari menjerit ketika aku melihat nyala api membakar lebih tinggi. Pikiran bahkan tidak bisa mengirim orang tua saya dengan benar mencakar bagian dalam saya sehingga lebih sulit untuk mengendalikan kehendak binatang buas saya. Ini bukan waktu untuk berkabung dan refleksi dari masa lalu. Hari ini adalah awal dari pidato Alakrian dipotong pendek. Saat itulah saya merasakan pergeseran halus di udara. Rambutku berdiri di ujungnya, dan aku bisa merasakan naluri primal dari wali kayu tua di dalam diriku bergetar. Setiap serat tubuh saya mengatakan saya harus keluar dari sini. Aku menyaksikan nyala api yang menari di lubang seolah mengejekku. Kemarahan dan amarah menggelegak di perutku tapi aku tahu sudah terlambat. Menggigit bibir bawahku, aku melihat Alakrian bernama Lyra Dreide untuk terakhir kalinya. Aku tahu dia bukan orang yang bertanggung jawab atas paku-paku hitam yang telah membunuh Katin dan orang tuaku, tetapi aku tidak akan melupakannya. Saya menemukan Alakrian berbicara dengan sosok yang tidak ada di sana sebelumnya. Dengan rambut hitam pendek dan kerangka tubuh yang agak tipis, aku bersumpah aku mengenalinya, tetapi dia membelakangi saya. Bagaimanapun juga, tubuh saya berteriak kepada saya untuk melarikan diri begitu pandangan saya beralih ke pria yang sudah dikenal, dan dengan berapa banyak yang dipertaruhkan, saya mengikuti naluri saya. Tetap rendah, aku berkelok-kelok melewati kerumunan yang sedih, mengubur perasaanku sendiri untuk menghalangi jalanku. Menyeka air mata dari wajahku, aku menuju ke gedung-gedung dengan harapan bahwa aku bisa masuk melalui gang untuk melarikan diri. Ada 2 tentara Alakrian yang menjaga jalan tempat saya berasal. Lebih pintar menunggu setidaknya satu dari mereka pergi, tapi di belakangku, aku bisa merasakan kehadiran yang mengancam semakin dekat. Nyaris tidak mampu memikirkan suara hatiku sendiri yang mencoba keluar dari tulang rusukku, aku berlari melewati para penjaga Alakrian, meledakkan keduanya dengan angin kencang. Namun, tidak seperti para penjaga yang pertama kali kutemui ketika tiba di gerbang, orang-orang Alakrian ini tampaknya siap. Penjaga wanita di sebelah kanan saya memukul mundur serangan saya dengan tiupan anginnya sendiri sementara penjaga pria di sebelah kiri saya berhasil menambatkan dirinya ke tanah, seluruh tubuhnya ditutupi oleh sisik reptil yang terbuat dari batu. Penyihir bumi mengayunkan tangannya, meluncurkan rentetan sisik batu yang menutupi tubuhnya, sementara penjaga wanita mengirim angin kencang dari atas, mendorongku hingga berlutut. Iklan. Tanpa pilihan dan sedikit waktu, saya menyulut kehendak binatang buas saya dan menyelimuti diri saya di aura hijau pelindung wali Elderwood. Sisik-sisik batu dipukul mundur dan angin sudah bisa dikendalikan. Mengira pohon anggur mana yang tembus pandang di kedua arah, saya membunuh mage angin dan melukai mage bumi sebelum melarikan diri. Meskipun saya menang, rasa takut di hati saya tumbuh. Kehadiran yang mengancam yang membuatku takut akan kehidupanku mengikuti di belakangku seperti bayangan bahkan ketika aku mencapai pinggiran kota. Rencana pertamaku adalah mencoba dan kembali ke gerbang tempat aku telah melewatinya, tetapi bahkan dari kejauhan aku sudah bisa melihat Alakrian menjaga ketiga gerbang Etistin dengan sangat ketat. Sialan, kutukku pelan. Aku melompat keluar dari gedung tempatku berada di atas dan berjalan menuju perbatasan barat daya Etistin. Kota terdekat dengan gerbang teleportasi adalah kota Telmore, yang tidak jauh dari pantai barat. Jika saya bisa membuatnya di sana dan menggunakan medali, saya masih bisa kembali ke tempat perlindungan. Namun, yang membuatku khawatir, adalah bahwa orang-orang Alakrian akan mengharapkan ini. Dengan mengingat hal itu, saya tidak langsung pergi ke Telmore, tetapi berjalan ke arah pantai di mana pertempuran besar terakhir terjadi. Dari apa yang saya dengar, Jenderal Farai berhasil membangun medan es yang sangat besar dari pantai Teluk Etistin. Ini adalah pertempuran yang diikuti oleh Jenderal Farai dan Arthur. Saya ingin melihat tontonan itu untuk diri saya sendiri, dan semoga mendapatkan bantuan. Setelah berjam-jam berjalan tanpa henti dengan sihir angin melalui perbukitan dan susunan pohon yang lebat, langit berubah menjadi oranye gelap dari matahari yang terbenam. Saya tahu saya tidak terlalu jauh dari pantai, tetapi saya perlu istirahat. Saya akan menuju ke pantai dalam beberapa jam dan melihat apakah masih ada tentara di Caten di sana. Saya tidak percaya Alakrian bernama Lyra. Pasti ada tentara di pihak kita yang masih bertarung di sana. Indera mana ditingkatkanku menangkap gerakan sekecil apapun, membuatku berhenti di tengah langkah. Saya tahu begitu saya melakukan itu, bahwa saya telah melakukan kesalahan. Seharusnya aku tidak memberitahukan bahwa aku bisa merasakan seseorang. Berlutut dan tunjukkan punggungmu. Suara yang jelas dan berwibawa terdengar dari kananku. Saya segera berlutut dan mengangkat bagian bawah tunik saya untuk memperlihatkan punggung bagian bawah dan tengah saya. Jelas, sebuah suara berat mendengus dari belakangku. Tiba-tiba, sesosok tubuh berjalan perlahan ke arah pandangan saya, tangannya memegangi kepalanya sebagai tanda kedamaian. Dia kurus dan kepala lebih pendek dariku, tetapi wajah dan tubuhnya yang kencang mengatakan padaku untuk tidak menilai terlalu cepat. Ekspresinya dirajut menjadi cemberut yang mencurigakan saat dia mengamatiku. Setelah mengambil beberapa langkah lagi, dia berbalik perlahan dan melepas rompi kulitnya dan mengangkat bajunya, memperlihatkan punggungnya yang kecoklatan tetapi sebaliknya bersih tanpa tanda-tanda yang dimiliki oleh para penyihir Alakrian. Dia berbalik tetapi menjaga jarak. Mengangguk untuk ya, kocok untuk tidak. Apakah kamu sendirian? Tanyanya pelan, tatapannya terus melayang ke kiri dan kanan.
Aku mengangguk. Oke, jawabnya, berjalan lebih dekat dan mengulurkan tangannya. Aku adalah kepala unit pelopor ketiga. Anda bisa memanggil saya Nyonya Astera. Siapa namamu? Melihat sekeliling dengan tidak nyaman, aku membungkuk dan berbisik. Tesia Eralit. Madam Astera, yang tampak beberapa tahun lebih tua dari ibuku, tersentak dan dia menatapku dengan cermat sebelum matanya melebar. Hanya butuh sedetik baginya untuk mendapatkan kembali ketenangannya dan mengirim saya anggukan. Kita akan berbincang lagi nanti. Dengan gerakan tangannya yang cepat, aku bisa mendengar beberapa pasang kaki bergerak mendekat sampai seluruh kelompoknya bergabung dengan kami. Kita akan kembali ke markas kita, katanya, suaranya nyaris di atas bisikan. Sisanya mengangguk dan aku mendapati diriku membuntuti tepat di belakang Nyonya Astera. Apakah kamu semua tentara di Caten? Tanyaku, menyusulnya. Dia mengangguk sebagai jawaban, kepalanya terus bergerak, memperhatikan sesuatu yang salah. Ada berapa dari kalian di sana? Aku melanjutkan, memastikan suaraku tetap rendah. Madam Astera menatapku dengan dingin. Kamu akan segera melihat, putri. Untuk saat ini kita harus terus bergerak. Petik 2. Aku menggigit bibirku, frustrasi karena kurangnya respons yang tepat. Saya sedang dalam perjalanan ke Telmore City. Jika kita bisa mengumpulkan lebih banyak tentara dari pertempuran di pantai Teluk Etistin, maka aku bisa mengambil. Rapat umum. Madam Astera memotong, tatapannya lebih tajam dari belati. Dia menghela nafas dan mengangkat tangan di atas kepalanya. Di catian lain di sekitar kami berhenti di posisi mereka, paling tersembunyi di balik pohon, beberapa berjongkok di semak-semak dan batang-batang kayu berlubang. Ikuti aku, gumamnya, menaiki bukit curam yang telah kami tuju. Saya mengikutinya, menggunakan akar dan batu yang menjorok sebagai pijakan. Madam Astera naik ke puncak lebih dulu dan aku melihatnya memandang keluar, ekspresinya serius. Akhirnya mencapai bagian atas, mataku menengadah, memperhatikan pemandangan matahari terbenam. Ketika tatapanku semakin jauh ke bawah, aku merasakan darah mengalir dari wajahku. Dari simpul yang berputar di perutku sampai lututku yang gemetaran di ambang kehancuran, seluruh tubuhku bereaksi terhadap pemandangan itu ketika sebuah desahan yang tajam keluar dari tenggorokanku. Di pantai Teluk Etistin, di mana salah satu pertempuran besar-besaran terakhir terjadi, lapangan es yang hanya bisa kuduga dulu pernah putih, telah berubah menjadi pemandangan yang traumatis. Darah, begitu banyak darah, mewarnai es dengan beragam warna merah, dari merah muda-muda, hingga merah tua di mana aku bisa melihat banyak mayat. Terserak di tengah-tengah bidang merah adalah api gelap mengerikan yang lebih mirip asap, dan paku obsidian yang sama yang telah membunuh orang tua saya. Putri, Anda bertanya apakah kami bisa mengumpulkan lebih banyak tentara. Madam Astera menarik napas. Saya kira tidak ada tentara lagi yang bisa digalang. Setidaknya tidak di sini. Petik 2.